Lanjut ya. Kemudian meskipun kalau kalian memberi nama variabel itu suka-suka itu diperbolehkan gitu ya, tetapi ada saran bahwa mendeklarasikan variabel itu sebaiknya sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau bikin variabel cuman in A, in B, in C gitu kan, nanti ketika kamu punya variabel 10 bingung A itu untuk apa, B itu untuk apa, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi sebaiknya nama variabel itu juga sesuai dengan peruntukannya. Akan lebih bagus kalau kalian biasakan membuat nama variabel itu memakai bahasa Inggris, karena nanti suatu saat ketika Anda akan publish gitu ya, karena sekarang kan kita share code program itu sudah hal yang biasa, maka ketika memakai bahasa Inggris itu akan menjadi lebih bisa dipakai oleh banyak orang. Kemudian ini sebaiknya tidak misalnya kayak jumlah mahasiswa ya memakai jelas seperti itu gitu ya, penamaan variabelnya. Biasanya juga nama variabel diawali dengan huruf kecil. Ya, ini mestinya udah di pemrograman. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, lanjut ya. Kemudian ini mungkin sebelum deklarasi variabel, sebenarnya ketika variabel biasanya ada yang namanya assignment. Assignment tahu ya? Mungkin kalau ketika kita bicara assignment, maka ya assignment misalnya ketika sudah ada jumlah mahasiswa, maka misalnya kita memberikan jumlah mahasiswa itu sama dengan 3. Ya, itu assignment. Atau bisa juga modal 2013 itu sama dengan SC titik next saya seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan assignment. Jadi setiap variabel itu perlu kita beri nilai. Nah, ini yang disebut dengan assignment. Assignment bisa langsung diberikan penugasan seperti ini, bisa juga dia dari inputan user. Ya. Ketika variabel itu sudah diberi nilai atau sudah di assignment, nah beberapa proses yang inti dan di semua bahasa pemrograman itu akan dipakai gitu ya. Jadi yang kita pakai di sini yang diajarkan kalian di semester kemarin itu tidak hanya berlaku di Java tetapi berlaku juga di semua bahasa pemrograman. Tetapi untuk sintaksnya memang akan menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang dipakai ya. Nah, if dan else di Java ini sintaksnya seperti ini, if, kemudian ekspresi logika atau ekspresi boolean, kemudian ada else-nya. Dengan sintaks seperti ini, ya. Ini sudah ingat ya, if itu ada true dan false. Ya, setelah if, kalau logikanya benar, maka dia akan menuju ke proses yang di bawahnya. Else itu kalau dia logikanya false. Ya, contohnya di sini, if nilainya lebih dari 80, maka dia akan mengerjakan nilai huruf sama dengan A. Artinya kalau nilai lebih dari 80 itu true, maka dia akan diberikan nilai hurufnya A. Tapi kalau nilai lebih dari 80 itu false, maka dia akan mengerjakan yang nilai huruf sama dengan B. Oke, lanjut. Suara di luar masuk ke kalian nggak? Nggak ya? Lumayan, Masuk, tapi masih masuk, Bu. terdengar kok suaranya Ibu. Saya tutup pintunya gitu. Suara. Maklum, ini rumah jadi sekolah ya. Seperti ini ya. Kemudian
Setelah if, perulangan. Ya, perulangan ada 3 macam, ada while, ada do while, ada for. Gitu ya. Ini yang sintaks dasarnya. Untuk while sama while, kemudian operasi di sini pernyataan logikanya, ketika true maka dia akan masuk ke baris proses yang ada di dalam while. Ya, masih ingat ya sintaksnya? Kemudian untuk duel, perbedaannya dengan while adalah kalau duel itu pasti nggak ada contohnya ya. Kalau duel pasti minimal 1 kali akan dikerjakan. Gitu ya. Saya coba. Ini perulangan memakai while. Berarti sorry. Untuk yang duel itu berarti dia akan memakai sintaksnya Oke. Ini ya. Maka kalau di duel, bedanya dengan while apa? Dia pasti minimal 1 kali blok ini dikerjakan. Gitu ya. Jadi kalau ini saya balik. Ini. Maka true atau false, ini pasti minimal jumlahnya akan menjadi 2. Kalau kita mulai dengan jumlahnya sama dengan 0. Sorry. Ya. Kalau dia seperti ini, pasti minimal jumlahnya akan menjadi 2. Sorry, jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Jumlahnya sama dengan minimal bilangan. Ya. Nah, itu untuk while dan duel. Kemudian ini lanjut. Yang harus diingat, kalau ini juga sama seperti yang if ya, kalau Anda harus hati-hati dengan kurang sama dengan. Ya. Kemudian nilai awalnya berapa, sehingga Anda yang harus hati-hati kalau di operasi logika ini mulainya berapa, kemudian dia sampai minimal kurang dari berapa. Oke ya, ini yang harus hati-hati, dia akan looping kalau seperti ini bilangan kurang dari 10, dia akan looping sebanyak 10 atau sebanyak 9, tergantung dari nilai awalnya. Ya. Kan incrementnya juga. Oke, jadi harus hati-hati di situ untuk looping. Lompat ke yang berikutnya adalah, ini kok nggak ada yang for ya. Untuk yang for, berarti kita masih sintaks yang for. Saya sengaja bikin di sini ya. Perulangan memakai perulangan memakai for. Masih ingat kalau for? Masih, Bu. Oke, coba saya dibantu. Berarti kan ada 3 deklarasi, Bu. Apa aja? Untuk yang pertama, deklarasi variabel seperti bertipe data integer. Deklarasi variabel, Bu. For deklarasi variabel? Iya, seperti bertipe data integer, lalu nama variabelnya, lalu jumlahnya, nominalnya, atau tipenya itu berapa.
Nilai awal. Lalu yang kedua, perulangannya berapa, Bu? Seperti tipe data variabelnya itu contohnya panjang. Nah, panjang kurang dari 10 seperti itu. Itu yang kedua. Operasi logika untuk batas perulangan, ya. Ya, harus berupa operator operasi logika ya. Kemudian yang ketiga. Lalu yang ketiga itu bisa memakai increment atau decrement, Bu. Oke, itu perubahan nilai ya. Iya. Nggak mau ngetik. Bentar, ngeheng. Oke. Ini untuk for ya, kemudian baru blok pernyataan. Jadi nanti akan dilakukan sebanyak ini operator logikanya. Contohnya berarti for sebenarnya in ini juga boleh dikerjakan di luar for ya. Jadi kalau di luar for sudah dibuat integer apa, jadi tidak perlu dilakukan di dalam ya. Misalnya supaya lebih ringkas ya. Contohnya biasakah bil plus sama dengan 2 artinya apa? Bilangan ditambah 2, Bu. Sama seperti itu. Ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Coba. Oke. Nah, selain itu fungsi. Ya. Ini sebenarnya kayaknya kurang ya. Untuk fungsi masih fungsi atau apa kalian nyebutnya? Metode ya? Apa di pemrograman? Kemarin disebutnya apa? Iya, Bu, metode, Bu. Metode ya. Sebentar, saya cek kok saya. Kayaknya materinya kurang ya. Metode dan fungsi matematika. Jadi ini memakai, ini kok kecil banget sih, kalian kelihatan nggak? Terlalu kecil, Bu. Kecil ya. Nah, ini aja langsung ke sini ya. Di sini contohnya adalah metode, nama metodenya apa? Hitung sesuatu. Hitung sesuatu. Yang ini namanya apa? In N double X boolean test ini apa? Yang in N itu deklarasi integer dengan nama variabel N. Lalu yang double X itu deklarasi double dengan nama variabel X. Lalu yang boolean test itu mengecek boolean, seperti true false-nya. Oke. Nah, mungkin kemarin sudah dikenalkan belum yang namanya parameter formal dengan parameter aktual? Sudah atau belum? Jadi mungkin kalau nanti akan muncul kata-kata ini gitu ya. Ada kalau di metode itu kita kenal yang namanya parameter formal dan parameter aktual. Saya tuh celat jadi ngomong R tuh
serimpet-serimpet lidahnya. Jadi parameter formal itu artinya yang di sini in N, ini parameter formal, double X formal, Boolean test itu formal. Sementara kalau ketika metode itu kita panggil, ya di sini 17 ini yang sering disebut dengan parameter aktual. Nah, harus ingat dan pastinya Anda ingat gitu ya, urutannya sesuai ya. Jadi nggak bisa kalau di sini kamu bilang N, di sini N-nya di sebelah sini. Komputernya suruh ngerti bahwa N ini berhubungan dengan N, tidak bisa. Jadi untuk metode, komputer hanya paham bahwa urutan pertama aktual sesuai dengan urutan pertama formal. Urutan kedua aktual sesuai dengan urutan kedua formal. Gitu seterusnya ya. Maka parameter aktual tipe datanya harus menyesuaikan dengan tipe data yang ada di parameter formal. Seperti itu. Ya. Ada yang perlu saya ini. Yap. Nah, untuk ini adalah contoh kode programnya. Nah, selain metode yang kita buat ini ya. Nah, di Java disediakan juga fungsi yang sudah kode programnya sudah dibuatkan oleh Java. Nah, di sini contohnya adalah SQRT atau akar gitu ya. Tetapi untuk memanggil SQRT atau akar ini perlu memanggil package-nya. Di sini contohnya package-nya mat. Ya. mat.sqrt. Ya. Ini pernah memakai belum di algoritma dan pemrograman? Pernah, Bu. Sama matplotlib juga. Ya, oke. Jadi yang mungkin paling sering akan kita pakai adalah fungsi-fungsi matematik gitu ya. Jadi matplotlib, mat SQRT, nanti apa sin, cos dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini sebenarnya saya harus mengingatkan juga tentang array. Saya nggak tahu nih kok tidak ada array ya. Oke, untuk array. Bagaimanakah deklarasi array di Java? Memakai kurung, Bu. Memakai kurung. Saya juga sambil ini ya, sambil nyontek. Karena saya sekarang pindah bahasa itu, jadi kalau kode program Java harus sambil nyontek. Jadi deklarasinya, contohnya adalah double daftar misalnya, gitu ya. Oke. Ya, ini untuk deklarasinya. Kemudian setelah dideklarasi, array berarti butuh diapakan? Kirain putus. Butuh ada range-nya, Bu, seperti isinya. Oke, dengan cara bagaimana kita? Berarti setelah dideklarasikan, kita butuh membuat array-nya kan? Jadi kalau double daftar, dulu ada nggak itu di... Aduh, saya sebenarnya punya di mana ya gambaran ketika kita melakukan ketika memanggil itu sebenarnya baru membuat linknya. Sebentar, saya carikan gambarnya ya. Itu di algoritma pemrograman diberikan nggak ya? Yang ada gambarnya kalau lagi sedang melakukan double daftar itu yang terjadi apa gitu? Kalau
Saya nggak ada, Bu. Cuman diberikan contoh programnya. Mungkin yang lain ada. Saya ini aja ya, saya potongin dari ini saya karena ini ngambil dari buku tak bikinin ini ya. Aduh, kenapa nggak hang? Saya ini belum buka net pindah. Lemot, maaf. Maaf ya, saya sambil iniin kalian. Ini sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita memakai ini, sebenarnya yang terjadi oh ini ya. Oke, jadi ketika double melis ini sebenarnya yang terjadi dia melisnya ini baru menunjuk ke referensi tertentu. Gitu ya. Jadi ini baru membuat seperti ini. Nah, setelah itu ketika sudah apa sintaks setelah ini saya potongkan ya. Setelah itu kita harus myList karena sudah dideklarasikan ya. myList sama dengan apa yang dilakukan? New. Ya, betul ya. Double 10. Nah, ketika pernyataan ini yang terjadi adalah seperti ini. Meskipun sebenarnya kalau waktu dikerjakan ini nilainya belum ada 5,6-nya, nilainya masih biasanya dibuat standar 0 semua atau 0 semua. Tapi ketika new double 10 yang terjadi adalah dia sudah membuat pesan ini di memori dia udah pesan sebanyak 10 data. 10 tempat dengan tipe double. Masing-masing ini tipenya double. Jadi mungkin berapa? 8 bit ya, nggak salah. Seperti itu ya. Dan array di Java dimulai dengan indeks 0 di Java ya. Nanti ketika Anda pindah bahasa pemrograman yang lain, Anda harus ngecek array-nya biasanya dimulai berapa. Ada yang dimulai 0, ada yang dimulai 1. Seperti itu. Nah, kalau di Java dia dimulainya dari 0. Oke. Baru nanti setelah itu jadi sebenarnya kalau di awal ini masih 0000 ya. Baru setelah itu kita bisa mengaksesnya misalnya dengan myList 0 sama dengan ke situ kan 5,6. Ya. Oke, sampai di sini ada yang sudah ngantuk? Masih hidup semua atau ini? Masih hidup semua kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ngantuk tapi ya. Enak ya. Dingin ya? Tempat kalian dingin nggak? Tempat saya mendung ya? Adem, Bu. Adem. Oke. Adakah pertanyaan? Sampai di sini kayaknya sih udah semua ya saya berikan ya. Kalau array double sudah di ini juga belum? Multidimensional array? Belum, Bu. Belum, Bu. Yang diajari baru
dimensi satunya array. Oke, kita bisa juga mendeklarasikan multidimensi gitu ya. Sebenarnya nggak cuma 2, bisa lebih dari 2 gitu ya. Nah, deklarasinya juga sebenarnya hampir sama, hanya di sini ada 2 kali seperti ini. Ya, misalnya ini Melis. Dualis gitu ya misalnya ya. Ini saya hapus ya, nanti enggak kalian bingung. Nah, deklarasinya seperti ini, maka nanti memanggilnya juga deklarasinya juga harus 2 kali. Jadi misalnya 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 7 kali 7 ya. Jadi kalau kita deklarasi 7 kali 7 ada berapa elemen nanti? Ada berapa elemen? Kalau single array kan kalau 7 berarti ada 7 elemen. Nah, kalau multidimensional array 7 kali 7 berarti 49. Oke, jadi ada 49 dimensi nilai gitu ya. Ini saya sesuaikan dengan saya mau ngacer ya. Saya mau ngacer ini berarti saya kasih contoh kalau kita makainya dimensi 3. Dibedain ya supaya kalian tahu yang mana kolom yang mana baris. Jadi misalnya seperti ini, maka ini sorry ya, saya modelnya kacer-kacer ini. Jadi ketika double my dualist itu yang terjadi seperti ini, kemudian my dualist itu new double, sehingga nanti yang akan terbentuk ya. Jadi kalau bayangannya akan terbentuknya sebenarnya matriknya seperti ini. Ya, kalau ini 4 kali 3, 4 ini double 4. Sorry, dia in ya. Tak gantiin ya. In array, dia kasih namanya array. Kalian nggak bingung dengan ininya. Nah, ini array-nya sama dengan ini. Ini saya pecah, tapi sebenarnya di bawah ini dia jadi 1 ya. In array sama dengan new in 43. Nah, ini artinya 4 baris 3 kolom. Ya, yang depan ini untuk banyaknya baris, yang belakang ini untuk banyaknya kolom. Jadi ada 12 elemen. Oke, ini bayangannya akan menjadi matriks seperti ini. Hati-hati untuk pemberian nilainya. Ya, 0, 0 berarti yang baris 0, kolom 0. Kalau dia 1, 0 berarti baris 1, kolom 0. Baris 1, kolom 0 di sini.
Ya, ini untuk multidimensional array. Bu, itu kan yang diketik new double ya, Bu ya. Tapi yang di atasnya integer. Bentar, Oke, terima kasih. Ya, ini ya. Jelas? Kamu mau bikin dimensi 3 juga sama aja nanti. Ya, nanti kalau dimensi 3 berarti yang elemen terakhir yang ketiga itu yang ke belakangnya berarti. Oke ya. Oke, sampai di sini. Ada yang perlu saya ulangin lagi untuk mengingatkan algoritma pemrograman? Ada? Kalau nggak ada, berarti asumsi saya kalian sudah tidak masalah dengan ini tadi ya, yang sudah saya paparkan ya. Jadi, variabel, assignment, kemudian if else, saya tadi lupa nggak ngasih contoh, if else yang bersarang, atau maksudnya bersarang ya, if di dalam if, gitu ya, if di dalam else, kemudian untuk looping, ada while, ada dual, ada for, dan dimungkinkan juga untuk looping di dalam looping, ya, kemudian untuk metode, jangan lupa parameternya sesuai urutan dan tipenya harus sesuai juga dengan urutannya. Kemudian array, dimensi tunggal, array single dengan array multidimensi. Ya. Masih ada yang ditanyakan? Saya tanyain lagi. Sekali lagi. Sudah cukup jelas? Ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, saya kasih satu soal challenge terlebih dahulu sebelum masuk ke yang berikutnya. Nah. Satu dulu aja deh, yang gampang dulu aja ya. Nah, nih, soal yang pertama. Standar, nanti berlanjut. Kalian bukan netpin? Atau kalau nggak pakai netpin, boleh pakai notepad kalau kamu yakin tidak usah dijalankan programnya benar. 5 menit? Ya, 5 menit? Sebentar Bu, masih buka Bu, lemot. Ya, kalau lama netpin boleh diketik di notepad, teks dulu boleh. Nanti saya random panggil ya. Silakan. Apakah sudah berjalan share screen saya? Seperti ini, Bu.
Coba lihat lagi. Programnya. Ya. Oke. Teman-teman, ada yang mau memberikan masukan, komentar? Nggak apa-apa ya. Siapa? Panggilanmu siapa? Chandra, Bu. Chandra. Ya. Masukan teman-teman nggak apa-apa ya. Iya. Ada masukan dari teman-teman yang lain? Bagus, Bu. Gimana Yoga? Menurut saya udah bagus. Udah? Yang lain? Ada masukan? Luisa? Udah oke, Bu. Udah oke? Kalau menurut kalian, kalau kita memasukkan 10 data, itu kira-kira mau dipakai untuk apa? Tipe datanya bisa apa? Selain data, juga bisa tipe datanya bagaimana? Tipe datanya bisa string, Bu. Bisa string, oke. Ya, oke deh, saya tambahin soal ya. Masih dengan program yang sama, nanti kalian tinggal nambahi. Oke, terima kasih Sandra. Saya sudah boleh stop share. Iya, boleh stop share. Saya tambahin sekarang soal yang Terima kasih, Bu. kedua. Ya, terima kasih. Permisi, Bu. Ya, Saya izin, Bu, nggak melakukan itu programnya, soalnya itu laptop yang satu lagi dipakai kakak saya, Bu, yang ada NetBeans-nya. Ini pakai laptop yang satu yang nggak ada. berarti besok lagi kalau kuliah pakai yang Iya, satu. Bu. Iya. Oke. Saya sudah share screen belum sih? Oke. Lanjutkan latihan 1. Kemudian aduh, sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 10. Coba, berapa ini jumlahnya? 5, 10, 5, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1
Ya, cukup jelas perintahnya? Cukup, Bu. Dibaca. Sebentar saya kasih. Saya coba. Mohon maaf, Bu. Tadi Kristo Purba, dia jaringannya sedang jelek di daerahnya. Jadi keluar masuk terus dari Zoom. Oh, oke. Ya, ya. Di mana sih dia? Medan. Medan ya tadi ya? Coba Daerah Medan mungkin. Victoria atau Alisa, siapa kamu panggilannya? Sasha sih, Bu. Ya. Oke, Sasya, kalian bisa ngelihat mouse saya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Saya nggak ada. Gimana caranya saya? Ini keluar? Keluarkah? Ya, Bu, keluar, Bu. Baru yang Ada, Bu. warna merah kan, Ibu? Kamu enter coba supaya enak bacanya. Oh, oke. Jadi ini, Bu. Ya, oke. Berarti kan itu kelas. Nah, jadi kelihatan tuh 1 meter, 1 meter, 1 meter. Oh, Nah, kemudian ini supaya enak bacanya. Ini. Nah, keluar ya. ya. Itu kamu coba kamu pilih dulu. Ini. Dipilih itu semua yang satu merah saya panjangin. Ya. Kamu pilih apa ya? Ini bukan ya? Saya lupa. Ini untuk apa? Nah, Di bak ini, Bu. oh, sorry. Di end dulu, di end. Di end ini ya. Iya. Yang untuk majuin indennya itu loh. Oh, Mana? Nah, supaya enak melihatnya. oke. Begini, Bu. Ini sistem outline-nya punya siapa ini? Ini Punya if-nya di mana? if-nya dalam. If-nya di dalam for. Ini punya for-nya. Jadi ini punya if-nya. Berarti begini. Nggak kelihatan kan? Iya. Oke, itu di tab juga. Oke, sekarang. Tadi kan saya minta metode input bilangannya ada parameternya. Iya, Bu. Itu yang saya tadi masih Masih bingung? Ragu aja, Bu. Mau Ya, input. coba kamu tambahkan in count. Jadi kalau di sini in count, maka ini Oh.
Mengerti. Ya, oke. Tapi hati-hati, deklarasinya ini berarti mungkin dibuat 50 atau berapa gitu ya. Menggunakan mungkin kita asumsinya maksimal 50 misalnya. Kemudian, nah ini nih. Nanti In, apa tadi? Array kan? Mengembalikannya array kan? iya. Udah pernah kan? Udah pernah belum pakai itu? Ini udah tapi lebih sering pakai void sih Bu. Apa semester lalu. Fungsi yang mengembalikan nilai. Iya. Oh iya. Saya lupa Bu. Ini karena yang akan kita kembalikan tipenya array, ya ini kamu kasih gini. Oh iya. Nah, kemudian karena dia mengembalikan nilai, harus ada apa? Harus ada Harus ada apa? Di sini karena mengembalikan return. nilai. Nilai Apa? balikan, return. Ya, balikan. Return apa? Berarti di sini yang di return apa? Yang di return berarti kan harus bertipe ini. Iya. Bertipe integer, Bu. Nah, kok itu yang di return variabelnya? Nah, cukup N. return n gitu aja. Oh, Nggak N usah itu. pakai deklarasi ya. Nggak usah pakai itunya. Nah, berarti hati-hati di sini. Karena dia mengembalikan array, berarti kan kamu di sini kebetulan n sama ya. Tapi n di sini dengan n yang di sini, Iya. nah ini kamu harus hati-hati. Ya. Paling bagus sebenarnya di sini kamu di dalam metode sini kamu deklarasikan array juga supaya tidak rancu. Jadi n di dalam metode ini dengan n di dalam metode ini sebenarnya berbeda. Jadi nanti tinggal ngelingnya aja yang ini. Oh iya Bu. Karena metode itu asumsinya kan metode ini nanti akan bisa kita pakai di mana-mana kan. Iya Bu. N di sini sebenarnya Anda perlu deklarasi array n di sini. Seperti itu. Paham nggak yang lain maksudnya? Paham nggak? Coba ya Anda perhatikan program ini ya. Kan kita membuat metode itu dipakai untuk metode itu fungsinya untuk apa? Input bilangan di array. Untuk enggak secara keseluruhan, secara umum sebenarnya kita membuat metode itu untuk apa? Untuk Mempersimpel. memudahkan program, Bu. Jadi dibagi menjadi bagian-bagiannya agar kita lebih mudah memahaminya. Oke. Memecah masalah jadi bagian-bagian. Tapi yang harus hati-hati adalah metode yang kita buat itu asumsinya akan bisa kita pakai untuk berbagai macam permasalahan, gitu kan? Maka satu metode ini, misalnya di sini input bilangan, asumsinya ya kamu nanti manggil dari kelas yang lain, tinggal dipanggil aja input bilangan. Seperti itu. Tapi kalau kamu dengan cara seperti ini, artinya kan N ini tergantung deklarasi yang ada di sini kan? Enggak maksudnya? Maka ketika kamu manggil metode ini kita panggil dari kelas yang lain, di kelas yang lain masih harus diingat-ingat, kamu harus deklarasi N. Ya. Padahal kan di tempat lain ini sebenarnya boleh tidak N. Tahu nggak maksudnya? Maka sebaiknya kalau seperti ini metode, maka array di sini diisolasi bahwa N hanya berlaku di sini. Kamu deklarasi array N di sini sebanyak count. Oh.
Gitu. Tahu nggak maksudnya? Maka metode ini kalau kamu mau pindah, mau kamu panggil dari kelas yang lain, kamu bikin kelas baru, file lain, kamu memanggil metode input bilangan, udah nggak peduli nama array-nya apa. Nanti tinggal kamu balikkan di sini memakai nama array yang ada di main. Yang ada di main. Kamu nggak peduli lagi, ini tadi nama array-nya apa sih? Nggak peduli. Tahu maksudnya? Itu yang dimaksud dengan modularisasi kan, dimodul-modulkan. Seperti itu. Maka kalau bisa, kalau buat metode itu ya satu modul ini kita isolasi satu modul. Jadi yang di luar itu black box. Taunya, pokoknya saya memasukkan bilangan sebanyak 10 tipenya integer. Nanti nilai saya mendapatkan array sebanyak count tadi. Nama variabel array-nya apa terserah. Baru nanti di sini kita pakai nama variabelnya sesuai kita, suka-suka kita. Nah, gitu maksudnya. Jelas nggak? Itu untuk modularisasi. Coba. Jadi di sini kamu, Sasa, kamu tambahkan deklarasi array. Sama dengan, langsung aja. Oh, langsung. Nah, sebanyak berapa? Karena kita di situ di dalam sebanyak count, kamu bisa di situ sebanyak count. Ya. Oke. Nah, jadi ini sudah terisolasi di dalam sini. Maka kamu di luar sini mau terserah, mau pakai nama N, mau pakai nama yang lain silahkan. Ya. Saran sebaiknya bikin nama variabel jangan N apa gitu ya. Saran aja. Oke. Berarti di sini kamu harus membuat N sama dengan. Ini N sama dengan sini kan? Panggil. Nah, sekarang dia butuh parameter. Di sini dia minta parameter. Nih, karena kan di sini ada parameternya count. Iya. Maka ini harus dikasih. Berapa kamu isikan? Mau memasukkan bilangan sebanyak berapa? Nah, saya seperti itu. Oke. Di tab ya, Mbak? Ini di tab. Di tab. Oke, berarti kan kita sudah punya array N nih. Kemudian array N ini akan kita jumlahkan kan? Iya. Oke. Nah, jumlahannya ini berarti masukannya array kan? Iya. Nah, ganti apa berarti? Terserah namanya, nggak harus N. Apa nama variabelnya? Kok cuma integer? Hati-hati di sebelah mana ngasih namanya. Ya, oke, itu juga boleh. Nah, kemudian dia kan kembaliannya bertipe integer kan? Hasil dari jumlah bilangan. Iya. Integer. Asumsinya tidak lebih dari 32.000 ya jumlahnya ya. Berarti di sini return hati-hati. Nah, ini sama. Coba yang lain mungkin teman-teman membantu. Gimana caranya supaya satu metode ini diisolasi, dimodulkan. Masukannya hanya array, nanti kembaliannya hasil penjumlahannya. Nah, coba diperbaikinya seperti apa di sini. Supaya dia kompak satu modul, satu metode. Tidak peduli dengan dunia luar. Apa yang perlu diperbaiki?
Nih. Apa yang perlu diperbaiki? Mungkin bagian for n itu i-nya yang syarat dari itu mungkin n. Itu jadi apa? Jadi bentar. Yuk, yang lain yuk, sampai dilihat yuk. Diisolasi, jadi kalau bisa variabel juga hanya dikenali dalam metode itu aja, tidak perlu memakai deklarasi variabel yang di luar metode. Yang sum, Bu. Nah, sumnya Sumnya itu tidak perlu pakai static in coba. Jadi untuk deklarasi integernya cukup di dalam metode aja. Oke. Terus apa lagi? Udah ya? Ya. Nah, sekarang masih error. Coba yang sekarang yang metode tampil bilangan dulu. Nah, metode tampil bilangan udah void. Tapi, nah oke, ya lanjut. Nah, hati-hati, yang itu dipindahnya kemana? Di metode, Bu. Sistem output-nya di sum-nya nggak di situ kan? Karena Iya. ini cuma tampil bilangan yang bilangannya aja. Oke. Oh, berarti Berarti kan ini hanya menampilkan 1 tambah berapa, tambah berapa, tambah berapa, gitu kan? ya. Oke, coba ditutup dulu. Itu boleh cut nanti paste di atas, nggak apa-apa. Ya, ini udah benar. Nah, sekarang coba kita cek. Ini, ya, min-nya. Berarti kan kita pengen tampil bilangan itu, tadi kan sudah 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan, sampai terakhir 9 misalnya gitu ya. Berarti Ya. setelah itu Anda perlu apa? Kan ini tampil bilangan ini berarti sudah mencetak. Setelah itu berarti perlu mencetak apa? Supaya munculnya kayak tadi. Oh, hasil akhirnya. Hasil penjumlahan. Gimana? Berarti kan udah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Terus? Oke. Dipanggil metodenya, Bu. Ya, lanjut. Yang lain bantu? Langsung aja coba ke bawah. Coba ke bawah sebentar. Mau lihat nama metodenya. Itu pakai jumlah bilangan aja. Jadi panggil metode jumlah bilangan. Ya, salah itu tadi. Salah ngeblok ini kan. Ya, hati-hati parameternya. Parameternya jumlah bilangan. Parameternya. Array, Bu. N. Array apa? N. N. Ambil bilangan. Ya, oke. Sekarang coba jalankan. Ini sekarang Saya belum. Enggak, udah benar. N-nya hilang tuh. Sudah benar yang tadi, yang tadi. Oh, Meskipun N-nya sebenarnya nggak perlu statik ya.
Ya, masukin dulu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Satu, Bu. Nah, coba dilihat lagi programnya. Ya, itu ya diingat-ingat ya. Jadi nanti juga di object oriented juga akan sama nanti. Jadi kalau di sini main, kan ini kita main ya. Maka variabel yang ada di sini, ini statiknya dihilangin deh, Mbak. Enggak, yang statiknya aja, enggak. Kata statiknya aja. Ya. Nah, oh dia nggak mau ya. Ya wis lanjut. Pindah. Oh iya, dipindah ke bawah. Nah, ingat-ingat, udah bener kan, Mbak? Nah, ingat-ingat ya, berarti yang ada di sini, yang saya lingkarin merah ini, itu variabelnya dan ya variabelnya itu sebaiknya berlaku hanya dipakai untuk di sini, ya supaya nggak bingung juga nanti komputernya. Nah, untuk setiap metode itu sebaiknya juga variabelnya dilokalisir untuk di sini saja, seperti itu. Jadi pernah dengar istilah black box? Tahu maksudnya black box? Pernah, Bu. Ya. Jadi kalau metode itu berlaku black box. User nanti yang mau memakai metode input bilangan itu ya hanya tahu ini. Nggak perlu tahu isinya ngapain. Gitu. Maka yang perlu nanti kalau misalnya seperti ini dikasih komen pun yang perlu diberitahukan hanya bahwa perlu parameter yang artinya parameternya adalah banyaknya bilangan, kemudian perlu ini tipe kembalian dari metode itu adalah array-nya sebanyak jumlah bilangan ini. Udah, user cuma perlu tahu itu. Nah, isinya apa? Black box. Yang penting tujuannya dipahami. Nah, maka kalau seperti itu black box, variabelnya juga black box di sini. Variabelnya hanya variabel yang dikenali di dalam metode ini. Gitu. Jadi jangan pakai variabel yang jadi di sini ini jangan memakai yang ada di atas. Tujuannya apa? Supaya metode ini kamu mau tenteng-tenteng kemana-mana, yang memakai udah nggak peduli nama variabelnya. Nanti waktu manggil metode, pokoknya tinggal seperti ini kan, manggil metode yang penting, oh ini adalah saya mau menjumlahkan sebanyak 10, nanti hasilnya saya tangkap memakai array. Udah gitu, nggak perlu peduli, oh nama variabel array-nya harus apa ya? Nama variabel count-nya harus apa ya? Kan kalau di sini udah nggak peduli itu nama variabelnya mau apa. Ini sudah selesai di bagian metode. Ya, ini semuanya seperti itu, sudah selesai di bagian metode sini. Pokoknya orang pakai metode nggak perlu dikasih tahu. Saya pakai variabel ini loh, saya pakai variabel ini, tidak perlu. Seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Oke. Kalau scanner itu perlu dibuat seperti black box gitu, gitu? Kalau scanner ini maksudnya? Ya. Kalau di sini kan dibuat statik, Bu. Sebenarnya ini sebaiknya jangan di statik. Nanti kan ada materi statik ya, nanti akan tahu. Sudah tahu belum maksudnya statik? Sudah. Konstan bukan, Bu? Sebenarnya nggak cuma konstan. Jadi ketika kamu mendeklarasikan suatu variabel statik, maka dia akan hidup sepanjang segala kelas ini. Maksudnya satu kelas ini dia hidup. Juga ketika nanti kalau sudah berhubungan dengan object oriented, ketika metodenya dipanggil ya ini hidup terus gitu loh. Jadi kamu di tempat lain memakai variabel s, ini misalnya n gitu ya, memakai variabel n ya n-nya itu hidup terus gitu loh. Seperti itu. Jadi sebaiknya hindari statik. Nanti kita ada materi statik. Jadi nanti akan paham kenapa sih kapan kita perlu statik, kapan tidak perlu statik, seperti itu.
Ya, jadi Itu juga anu Bu, satu lagi. Bisa nggak kalau kita misalnya ada dua metode ya, terus memanggil metode itu yang satu dalam kurungnya metode satunya lagi. metodenya, oh di dalamnya sini, berarti function, bukan metode kan? Bukan fungsi tidak mengembalikan nilai. Berarti metode mengembalikan nilai. Maksudnya anu Bu, misalnya saya mau membuat, kita itu mau membuat sebuah array besarnya berapa dan isinya apa itu kita input melalui keyboard ya Bu. Nah terus di metode main kita cuma manggil satu kali, satu baris, yaitu memanggil metode yang untuk mengisi array yang diisi dengan metode lain yang digunakan untuk membuat besarnya array itu berapa. Jadi misalnya kamu mau bikin metode void A, di dalamnya ada metode, gimana maksudnya, void A, di dalamnya ada metode. Oh, bukan membuat metode, tapi pas memanggilnya. Kan waktu memanggil metode ada juga kurung gitu saya Bu. Dalam kurung tutup kurung. Kan harus kamu deklarasikan. Udah agak bingung ya Bu, saya menjelaskannya gimana. Jadi kemungkinannya gini, jadi bisa ketika, karena kalau parameter itu kan dia harus berupa variabel. Iya Bu. Gitu. Jadi karena dia berupa variabel, dimungkinkan kamu di dalam parameter itu memanggil metode tapi yang mengembalikan nilai. Iya, maksud saya gitu. Kita Ya nggak bisa, Ding. Metode itu mengembalikan nilai kok. Kalau parameter itu kan mengisi nilai. Tahu nggak maksudnya? Oh, oke. Iya toh? Iya. Mungkin nanti ketika kamu sudah masuk object oriented, kamu bisa menyelesaikan keinginanmu. Nah, dicoba ya. Ketika kita udah masuk object oriented, kemungkinan keinginanmu itu nanti dibuat objek dari kelas. Mungkin loh. Saya maksudnya agak nggak begitu paham maksudnya, tapi mungkin nanti pakai objek dari kelas mungkin bisa. Baik Bu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang lain paham ini yang belum bersuara? Paham Bu. Paham? Bu. Oke. Nanti ini saya catat minggu depan siap-siap yang belum pernah ini ya, share screen ya. Dan belum pernah bertanya. Oke, masih ada lagi? Kalau nggak ada,